Udah siap belum? Gak ada jeda, gak ada istirahat. Siapkan jantung kalian karena Evil the Brood adalah film horor paling brutal yang bikin kalian terus-terusan merinding parah. Gimana keseruannya? Langsung saja kita ke alur cerita filmnya. Namun sebelum lanjut, Mimin ingatkan bahwa konten ini mengandung full spoiler. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Joseph yang mendengarkan sebuah rekaman tentang sebuah buku Necronomicon yang disebut sebagai kitab orang matoi. Barang siapa yang membaca buku tersebut, maka ia akan melepaskan sebuah iblis yang akan merasuki manusia ke dalam tubuh-tubuh orang yang sudah matoi. Meski begitu, orang jahat tersebut dapat diusir dengan sebuah benda yang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa yang mampu mengembalikan mereka ke dalam neraka. Setelah itu kita diperlihatkan seorang pria bernama Leo dan sahabatnya yaitu Jar sedang memancing di tengah danau. Namun tiba-tiba Jar menerima telepon dari seseorang dan ia meninggalkan Leo sendirian di tepi danau tersebut. Saat itulah pancing miliknya dimakan oleh sebuah ikan, namun saat menarik pancingnya ia melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Saat Jar ingin memberitahu Leo, tiba-tiba beberapa saat kemudian Leo yang kembali ke danau tersebut dan tiba-tiba melihat Jar tenggelam di tengah danau itu. Lalu Leo buru-buru untuk segera menyelamatkan Jar dan di saat itulah meski Leo berhasil menyelamatkan Jar yang sudah dalam keadaan mengenaskan, namun hal yang tak terduga terjadi, yaitu sosok yang menyeramkan muncul lalu membalikkan perahunya dan sosok itu pun berdiri di atas perahu. Yang lebih menyeramkannya lagi, tiba-tiba air danau itu mendidih membuat seluruh tubuh Leo matang merata. Setelah itu kita diperlihatkan Joseph, pacarnya Tia, serta kakaknya Will dan kakak iparnya Alice merayakan ulang tahun Joseph. Di saat itulah Will memberikan adiknya sebuah pulpen mahal agar ia melanjutkan penulisan bukunya. Sedangkan kakak iparnya yaitu Alice memberikan Joseph sebuah foto kebersamaannya dengan Will. Namun saat Joseph mencoba untuk berterima kasih kepada Alice atas foto spesial tersebut, Alice tiba-tiba nyosor ke adik iparnya yang membuat Will kesal dan sangat cemburu. Akibat kejadian tersebut, Will dan Alice bertengkar. Merasa bersalah, Joseph kemudian meminta maaf kepada kakaknya atas kejadian tersebut. Namun Will mengatakan bahwa permasalahan ini sebenarnya berawal dari Will yang memaksa Alice untuk memiliki sebuah anak, namun Alice menolak. Setelah kejadian itu, seorang pria bernama Mike mencoba mendekati Alice di luar klub yang membuat Will cemburu dan kembali bertengkar. Meski begitu, Will mencoba untuk meminta maaf kepada Alice, namun Alice malah bertingkah seperti anak kecil yang membuat Will marah dan pergi menggunakan mobil dari sana. Di tengah perjalanan dengan kecepatan yang tinggi, ia melaju mobilnya dan di saat itulah terjadi. Setelah kecelakaan itu, ia melihat sosok seorang wanita yang tengah sekarat dan inilah yang terjadi padanya. Ternyata yang ditabraknya merupakan sosok manusia yang telah dirasuki oleh iblis dan di saat itulah iblis membaca mantra pemanggil roh iblis yang membuat Will langsung hangus terbakar. Esokan harinya, Alice menuju ke sebuah gereja untuk acara pemakaman suaminya yaitu Will. Di sana Joseph dan Tia langsung memeluknya. Ditambah lagi, Alice bertemu dengan ibu mertuanya bernama Susan dan seorang nenek bernama Polly. Tak hanya itu, ia juga bertemu dengan bapak mertuanya bernama Edgar, namun Edgar terlihat tidak menyukai Alice. Acara pemakaman Will kemudian dilakukan dan Susan, ibunya Will, lalu memberikan sepatah dua patah kata terakhir untuk mengenang semasa hidup anaknya. Susan bahkan menyinggung tentang anaknya yang sangat mencintai Alice dan bermimpi memulai sebuah hidup yang baru dengannya. Setelah itu, Alice diminta untuk memberikan pesan untuk almarhum suaminya tentang kenangan selama bersama dengan Will, namun Alice menolak. Kemudian musik kesukaan Will diputar untuk terakhir kalinya yang membuat mereka semua merasa sangat sedih atas kehilangan Will. Setelah itu proses kremasi dilakukan oleh si Bondol sambil mendengarkan musik rapper agar ia semangat melakukan hal tersebut. Namun di tengah keseruannya ia malah dihentikan oleh Edgar yang datang ke sana untuk memberikan kalimat perpisahan kepada mendiang anaknya yaitu Will. Meski si Bondol sudah melarangnya, Edgar tetap saja memaksa.
Di saat itulah Edgar yang terlihat kuat atas kehilangan anaknya, tiba-tiba ia mendengar sesuatu di balik peti mati Will dan kemudian mencoba membuka peti tersebut. Namun ia melihat sosok yang sangat mengerikan muncul di dalam peti tersebut bersamaan dengan si Bondol yang juga melihatnya. Dan inilah yang terjadi pada si Bondol. Setelah kejadian itu, Alice mencoba menenangkan dirinya dengan ikut berkunjung pergi ke rumah mertuanya yang berada di tengah hutan. Sesampainya di rumah itu, Alice melihat fotonya bersama dengan mendiang suaminya. Sedangkan di sisi lain, Joseph menemui ibunya yang sedang berada di loteng rumahnya. Di saat itulah ibunya mengatakan bahwa ia mengizinkannya tinggal di atas loteng tersebut. Namun ia harus membuang semua barang-barang milik kakeknya. Joseph awalnya menolak karena barang-barang peninggalan kakeknya sangat terlihat menarik jika dijadikan sebuah buku, karena Joseph berpendapat bahwa kakeknya adalah merupakan seorang ilmuwan. Namun ibunya yang mengenal siapa ayahnya mengatakan bahwa mereka adalah penyembah sekte yang sangat jahat. Susan kemudian langsung membuang barang-barang milik ayahnya tersebut dan memperingati Joseph untuk menjauhi semua barang-barang tersebut karena akan membahayakan mereka semua. Sedangkan di sisi lain, neneknya Polly tiba-tiba mengamuk entah apa yang terjadi padanya. Kemudian Joseph mencoba untuk membuang barang peninggalan kakeknya, namun ia tidak sengaja melihat ayahnya di dalam gudang. Di saat itulah ia mengatakan bahwa Will mengalami sebuah kesialan ketika berada di rumah tersebut. Beberapa saat kemudian mereka semua kemudian menyaksikan rekaman video pernikahan Will dan Alice yang membuat suasana menjadi hening. Meski begitu, Alice mengalihkan suasana tersebut dengan mengatakan masakan ibu mertuanya sangatlah enak. Mendengar hal itu, Susan kemudian memaksa Alice untuk melanjutkan bisnis restoran makanan mereka. Namun Alice menolak karena ia akan tinggal bersama dengan orang tuanya. Terlihat Susan terus memaksa dan beralasan ini semua demi mendiang suaminya yaitu Will. Meski begitu, Alice tetap menolak yang membuat suasana semakin menegangkan. Ditambah lagi, Edgar menanyakan cincin pernikahan Alice dan Will yang saat itu Alice tidak memakainya. Tak hanya itu, Edgar juga mencurigai Alice karena Alice terlihat biasa saja saat Will meninggoy. Hal itu membuat suasana semakin menegangkan. Dan di saat itulah Edgar langsung bertingkah aneh, bahkan Edgar menyalahkan Joseph atas kematian kakaknya karena ia tidak menghentikan Will saat menaiki mobil. Joseph kemudian membantah bahwa kejadian tersebut diakibatkan karena Will dan Alice saat itu bertengkar yang mengakibatkan suasana menjadi sangat tegang. Dan saat itulah Edgar melampiaskan kesalahannya kepada anjingnya sendiri dan inilah aksinya. Setelah kejadian yang mengerikan itu, Joseph dan Tia kemudian membawa ayahnya pergi ke rumah sakit. Namun tiba-tiba Edgar kembali sadar dan mencoba untuk menyerang Tia. Saat itulah terjadi kengerian di dalam mobil yang mengakibatkan Tia akhirnya metong mengenaskan di tengah ayah mertuanya sendiri. Sedangkan di sisi lain, Alice secara tidak sengaja menemukan sebuah buku saat sedang berada di gudang rumah itu. Di sana secara tidak sengaja ia membaca salah satu mantra yang membangkitkan para iblis dari neraka dan saat itulah beberapa saat kemudian Joseph datang terengah-engah, namun Tia tiba-tiba muncul dalam keadaan yang sangat mengerikan. Setelah berhasil mengunci Tia di basement rumah itu, mereka berempat kemudian mencoba untuk pergi dari sana. Akan tetapi Edgar tiba muncul dan inilah yang dilakukannya. Melihat kejadian mengerikan itu, mereka semua kemudian menutup pintu dan mengunci iblis tersebut. Akan tetapi tiba-tiba nenek Polly melihat Tia yang terkunci di basement rumah. Tia meminta tolong untuk dibukakan pintu. Karena nenek Polly agak-agak kurang waris, ia pun membukakan pintunya. Di saat itulah mereka semua langsung diserang oleh Tia yang dirasuki oleh roh iblis jahat. Setelah melakukan itu, Tia mencoba untuk membun-bun Joseph. Akan tetapi ia menghentikan aksinya setelah mendengar teriakan nenek Polly.
Di saat itulah ia kemudian mendekati nenek Polly, kemudian melakukan aksi yang benar-benar membuat Mimin mual-mual. Akan tetapi tiba-tiba Alice muncul untuk menyelamatkannya, dan inilah yang terjadi padanya. Saat situasi sudah mulai tenang, Alice bertanya pada Joseph mengenai lingkaran iblis dan gambar-gambar yang ada di buku tersebut. Lalu Joseph menceritakan bahwa dulu kakeknya selalu menceritakan bahwa rumah tempat mereka sekarang konon pernah dijadikan oleh sekelompok penganut sekte. Apabila buku itu dibaca, maka semua orang yang sudah matoy akan hidup. Sedangkan di sisi lain, Susan berusaha menenangkan ibunya yang trauma dengan kejadian sebelumnya. Akan tetapi tiba-tiba Polly berdiri dan inilah kengeriannya. Pokoknya kalian tonton aja sendiri ya. Ternyata iblis itu telah merasuki nenek Polly dan mencoba untuk mempengaruhi Susan agar Susan segera membukakan jendela untuk suaminya yang sudah dirasuki oleh iblis jahat juga. Di saat itulah Susan segera membuka jendela untuk suaminya. Setelah berhasil dipengaruhi oleh roh jahat, Susan kemudian mendatangi Joseph dan menjelaskan bahwa iblis yang merasuki ayahnya hanya ingin mengambil sesuatu yang telah dicuri oleh kakeknya. Dan Susan meminta kepada Joseph untuk memberikan apa yang mereka mau agar keluarga mereka kembali utuh. Di saat itulah Edgar datang dan mencoba untuk membun-bun mereka semua. Alice yang melihat kejadian itu mencoba untuk bersembunyi, akan tetapi tiba-tiba setelah kejadian yang mengerikan itu, Alice memberanikan diri untuk keluar dari sana dan bersiap untuk bertempur dengan para iblis tersebut. Akan tetapi nenek Polly tiba-tiba muncul di belakangnya, dan saat itulah nenek Polly yang dalam keadaan lumpuh tiba-tiba segar bugar kembali dan mencoba untuk menyakitinya. Dan inilah aksinya. Belum sempat menarik nafas, Edgar tiba-tiba muncul dan mencoba untuk menyerang Alice dan Susan. Beruntung mereka berhasil bersembunyi di kamar mandi. Alice mengatakan kepada Susan bahwa ia sudah muak dengan tingkah ibu mertuanya yang selalu mengontrol kehidupannya. Dia kemudian mengatakan bahwa saat ia menikah dengan Will, ia selalu menerima kekerasan fisik. Dan Alice berkata bahwa semua yang terjadi pada keluarga Susan memang pantas untuk diterima. Setelah itu Alice mencoba keluar dari sana, akan tetapi tanpa disadari Susan berhasil dirasuki oleh iblis tersebut, dan inilah yang terjadi pada Alice. Beruntung Alice bisa melarikan diri dari Susan yang dirasuki oleh iblis tersebut. Di saat itulah ia naik ke atas loteng tersebut dan mencari belati kuno. Akan tetapi tiba-tiba Joseph muncul yang sudah dirasuki oleh iblis jahat. Dengan sigap Alice berhasil menancapkan belati kuno tersebut ke tubuh Joseph sehingga langsung koit. Tak hanya itu, Susan tiba-tiba muncul dan mencoba untuk menyerangnya. Namun Alice langsung melakukan ini padanya. Tiba-tiba Edgar kembali muncul dan mencoba untuk menyerangnya. Setelah berhasil mereka bertiga, Alice kemudian langsung membakar rumah tersebut. Namun semua kengerian ini belum berakhir. Iblis itu ternyata masih merasuki tubuh Edgar meski seluruh tubuhnya sudah dalam kondisi yang sangat-sangat menyeramkan. Melihat hal itu, Alice mencoba untuk kabur dari sana secepat mungkin. Akan tetapi iblis itu berhasil menemukannya, dan saat itulah Alice yang terjebak di dalam lubangan kemudian dihampiri oleh iblis tersebut yang ingin mengnya. Beruntung ia mengalihkan perhatian iblis itu dengan melempar belati kuno tersebut, dan di saat itulah ia langsung mengambil alat penghancur beton dan langsung ditempelkan tepat di jantung sang iblis. Kemudian Alice berhalusinasi melihat Will suaminya, akan tetapi dan seperti biasa, polisi selalu datang terlambat dan film pun berakhir.